Sobat Saperian, perkenalkan, nama saya Olga Ternindi, saya kelas 10B. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang bioteknologi. Selamat menyaksikan. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos berarti teknologi. Ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai manfaat, prinsip-prinsip, dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua, ada jenis-jenis bioteknologi menurut perkembangannya. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional, menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan yang belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada, rekayasa genetik masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana, dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kemudian ada pula kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Ada beberapa, yaitu biaya produksinya murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, kelemahan. Perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Reproduksi dalam skala kecil. Proses relatif belum steril. Kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Yang kedua, bidang pertanian. Yang ketiga, bidang industri. Di bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Remediasi melibatkan mikro tertentu, diantaranya yang keempat, di bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik, penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima, bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba, yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu
yang kandungan krim lebih banyak. Kemudian, bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern ini antara lain, yang pertama, kelebihannya hasil dapat diperhitungkan. Kemudian, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Yang keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Yang kedua, kelemahan bioteknologi modern. Biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran, sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan biologi menggunakan metode tertentu dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dan kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika, misalnya seperti kultur, jaringan, dan cloning. Kultur, jaringan, dan cloning dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alat yang digunakan dalam prosesnya merupakan peralatan yang canggih. Rekayasa genetik bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari rekayasa genetik lebih terarah dan dapat diramalkan sebelumnya. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenetik. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih.